Kezaliman yang sudah memuncak pasti akan berakhir, pasti menemui ajalnya. Setelah 8 tahun kekuasaan Jokowi, apa yang kita lihat dan rasakan sekarang ini? Saya lihat seluruh agenda rezim Jokowi sejak jadi presiden sampai sekarang, selama 7 tahun, makin kelihatan jelas. Maaf, mungkin istilahnya omongannya di kutub utara, ya, kenyataannya di kutub selatan. Nah, people power Indonesia di tahun 98 dulu bisa dikatakan people power jilid 1. Nah, akan menjadi people power jilid 2. Nah, ada kemiripan sangat kuat antara rezim Orde Baru dan rezim Jokowi sekarang dalam banyak hal. DPR, DPD, MPR hampir mutlak ikut arahan Jokowi. Tour of Duty atau pergantian pimpinan TNI dan Polri nampak menuju satu arah, yakni membiarkan otoritarianisme Jokowi supaya berlangsung mulus. Media mainstream kecuali Tempo sudah tangkas melakukan self-censorship. Mana yang diberitakan, mana yang harus dihilangkan, sudah dimengerti oleh media mainstream dengan sangat baik. Barisan intelektual pelacur makin banyak di kampus-kampus besar, negeri maupun swasta. Buzzers murahan dipelihara rezim. Tugasnya menyalak tanpa henti untuk mengacak-acak opini publik, menjugurbalikkan logika. Tugas mereka cukup jelas, amar mungkar nahi ma'ruf, membangun kebatilan dan menghancurkan kebenaran. Organisasi Islam yang besar makin budek dan membisu melihat berbagai kezaliman yang muncul di berbagai bidang kehidupan. Banyak di antara mereka yang justru sowan berkali-kali ke istana untuk memberi dukungan supaya Jokowi terus melaksanakan apa saja yang diinginkan. Nah, kalau rezim Jokowi makin pongah, kejangkitan political hubris, makin confident buta gara-gara Big Brother China diyakini akan menolong survival rezim dan tidak pernah mau lagi mendengar keinginan mayoritas rakyat yang merasa makin tertindas, maka silahkan terus gaspol memainkan permainan politik seperti sekarang ini. Cuma saya ingatkan, di dunia yang fana ini, apapun dan siapapun pasti menemui batas akhirnya. Dalam istilah Al-Quran, segala sesuatu di alam raya pasti menemui ajal atau batas akhir atau kematiannya. Rezim Jokowi, non jauh di sana sudah ada kelihatan itu gejala-gejala people power gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, people power bukan barang baru di Indonesia. Pada tahun 1998 kita menyaksikan gerakan pemuda, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat luas turun ke jalan. Mereka berhasil menumbangkan rezim yang sudah bercokol lebih dari 30 tahun. Pak Harto yang masih mengendalikan kekuatan militer dan polisi, plus 1000 orang anggota MPR, akhirnya tumbang oleh kesaktian people power waktu itu. Nah, ada kemiripan sangat kuat antara rezim Orde Baru dan rezim Jokowi sekarang dalam banyak hal. DPR, DPD, MPR hampir mutlak ikut arahan Jokowi. Tour of Duty atau pergantian pimpinan TNI dan Polri nampak menuju satu arah, yakni membiarkan otoritarianisme Jokowi supaya berlangsung mulus. Media mainstream kecuali Tempo sudah tangkas melakukan self-censorship. Mana yang diberitakan, mana yang harus dihilangkan, sudah dimengerti oleh media mainstream dengan sangat baik. Barisan intelektual pelacur makin banyak di kampus-kampus besar, negeri maupun swasta. Buzzers murahan dipelihara rezim. Tugasnya menyalak tanpa henti untuk mengacak-acak opini publik, menjugurbalikkan logika. Tugas mereka cukup jelas, amar mungkar nahi ma'ruf, membangun kebatilan dan menghancurkan kebenaran. Organisasi Islam yang besar makin budek dan membisu melihat berbagai kezaliman yang muncul di berbagai bidang kehidupan. Banyak di antara mereka yang justru sowan berkali-kali ke istana
untuk memberi dukungan supaya Jokowi terus melaksanakan apa saja yang diinginkan. Hampir semua ketua partai juga sowan ke istana. Mereka melantunkan lagu yang sama, kira-kira Bapak Presiden sudah on the right track. Maksudnya kira-kira jangan khawatir Pak, kami dukung apa saja yang Bapak rencanakan. Bahkan ada intelektual Singapura yang dulu pernah diperhitungkan, tiba-tiba menjadi semacam intelektual bayaran. Dia bilang Pak Jokowi adalah jenius, seorang jenius, presiden yang terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Nah, people power ala Indonesia di tahun 98 dulu bisa dikatakan people power jilid 1. Nah, kalau sampai terjadi lagi akan menjadi people power jilid 2. Tapi jangan lupa para pendukung Jokowi yang berhasil menghantarkan Jokowi ke istana berpendapat lain. Mereka yakin bahwa Jokowi bisa jadi presiden karena dukungan people power juga. Nah, kebetulan saya membuka almari perpustakaan saya yang menyimpan buku-buku lama. Saya menemukan buku ini. Jokowi People Power, ditulis oleh Pak Bimo Nugroho dan almarhum Bapak M. Yamin Pancasitya. Dalam buku ini 2 lembar dimuat, trilogi buku Jokowi. Pertama, Jokowi Politik Tanpa Pencitraan. Buku kedua, Indonesia Memilih Jokowi. Dan ketiga ini, Jokowi People Power. Semuanya diterbitkan untuk mengelu-elu Pak Jokowi. Nah, buku yang pertama, Politik Tanpa Pencitraan, saya kira tidak usah dikasih komentar. Kita bisa menilai sendiri. Masa iya tanpa pencitraan? Andai kata ada survei objektif, siapa tokoh politik yang paling getol melancarkan pencitraan, ya tentu siapa lagi. Kemudian buku kedua, Indonesia Memilih Jokowi. Buku ini berusaha meyakinkan kita bahwa Jokowi memang the best, paling bagus. Misalnya, Jokowi termasuk 3 wali kota terbaik di muka bumi. Ini menurut sebuah lembaga riset di London bernama The City Mayors Foundation. Nah, ketika temuan hebat dari survei itu, lembaga survei London itu, kebetulan saya lantas mencari tahu keadaan sosial atau kemiskinan di Surakarta atau Solo. Ternyata waktu Pak Jokowi pindah ke Jakarta sebagai calon gubernur itu, kemiskinan di kota Solo itu lebih 20%, bahkan 22%. Jadi dengarkan pengakuan jujur Pak Jokowi di Jakarta pada 25 Agustus tahun 2012 masih sebagai calon gubernur Jakarta. Jokowi bilang menjawab pertanyaan wartawan, ini saya quote, angka kemiskinan di Solo setelah didata Pemkot Solo berjumlah 133.600 jiwa. Nah, kalau menurut BPS hanya ada 70.000 jiwa warga miskin. Saya belum menemukan angka jumlah penduduk kota Solo pada tahun 2012, tapi angka pada tahun 2016 adalah 570.876 jiwa. Tentu jumlah penduduk Solo di tahun 2012 lebih sedikit. Nah, bila angka Pemkot Solo yang menurut Jokowi lebih akurat, maka 133.600 itu penduduk miskin. Dari jumlah total 570.876 penduduk, berarti angka kemiskinan di Solo zaman Jokowi lebih dari 22%. Saya ulangi lagi, ketika Pak Jokowi pindah ke Jakarta, dia meninggalkan kemiskinan yang cukup tinggi, yaitu 22% lebih penduduk kota Solo itu di bawah garis kemiskinan. Nah, jadi kriteria apa yang digunakan oleh lembaga survei ecek-ecek di London itu? Jangan lupa lembaga survei luar negeri yang abal-abal, yang terima amplop untuk mereka-reka hasil sebuah survei, sudah menjadi rahasia umum di negara-negara barat itu. Jadi jangan kita lantas melihat, wah kalau barat pasti etikanya tinggi, anti suap dan lain-lain. Bahkan kalau mau berguru untuk menelikung kebersihan nilai demokrasi itu lihat saja terutama di Amerika. Nah, kota Solo berubah membaik tatkala 10 tahun pimpinan
Pak FX Hadi Rudiatmo pasca Jokowi. Solo mengalami kemajuan pesat, makin bersih, makin terang, dan angka kemiskinan juga bisa ditekan kalau tidak salah sampai 9,03%. Jadi saya harus mengatakan seperti apa adanya, wali kota setelah Pak Jokowi itu memang sukses. Nah, seri ketiga dari trilogi itu berjudul ini, Jokowi People Power. Oleh buku ini kita diyakinkan bahwa yang menjadikan Jokowi presiden juga sebuah gerakan people power. Jadi Pak Jokowi itu bisa dihantarkan ke kursi presiden, itu kata sang pengarang, tidak lain tidak bukan karena gerakan people power. Nah, dalam buku ini dicatat ratusan yayasan, kelompok-kelompok kecil di seantero Indonesia, berbagai tim kampanye pemenangan, barisan ini dan barisan itu, forum ini dan forum itu, gerakan ini, gerakan itu, beberapa koordinasi relawan, berbagai laskar dengan nama berlainan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, dengan people power, mereka akan menghabisi sisa Orde Baru. Itu dalam buku ini bukan kata saya. Jadi Prabowo, pesaing Jokowi, dituduh sebagai antek Soeharto. Sosok Prabowo dikhawatirkan akan memunculkan kembali ke otoriteran Orde Baru. Korupsi, kolusi, dan nepotisme akan marak lagi. Jokowi berterima kasih atas tim-tim pemenangan yang berjumlah ratusan untuk membangun Indonesia bebas KKN. Nah, saudara-saudaraku, jadi banyak anak bangsa yang terpukau kagum pada presiden baru yang menerbitkan harapan baru, menyongsong Indonesia yang cerah, makmur, berkeadilan, hukum ditegakkan tanpa tebang pilih, jarak antara kaya dan miskin semakin tipis, kekayaan alam yang melimpah terutama untuk bangsa sendiri, korupsi dibabat tanpa kompromi, pluralisme bangsa Indonesia dijadikan modal penting bukan untuk mengadu domba antar anak bangsa, dan seterusnya. Saya kira Pak Bimo Nugroho tidak salah ketika menulis buku Jokowi People Power dengan mengemukakan impiannya, harapannya tentang Jokowi yang akan membawa bangsa Indonesia ke arah persatuan dan berbagai impian lain yang kini jadi ilusi dan fantasi belaka. Nah, pada sampul belakang buku ini ada 3 endorsement, terdiri dari 3 paragraf dan 3 istilah people power. Jadi pertama, people power akan menggusur demokrasi representatif yang melahirkan kekuasaan elit. Paragraf kedua, pencaplokan hak politik rakyat oleh elit akan didobrak lewat people power yang mendudukkan Jokowi sebagai presiden. Yang ketiga, people power tidak boleh berhenti karena elit koruptor dan penindas rakyat yang menjadi lawan kekuasaan rakyat juga tidak bakal berdiam diri. Nah, saudara-saudaraku, setelah 8 tahun kekuasaan Jokowi, apa yang kita lihat dan rasakan sekarang ini? Saya lihat seluruh agenda rezim Jokowi sejak jadi presiden sampai sekarang, selama 7 tahun makin kelihatan jelas. Maaf, mungkin istilahnya omongannya di kutub utara, kenyataannya di kutub selatan. Memang slogannya muluk-muluk, dari nawacita, tol laut, presiden akan memimpin langsung pemberantasan korupsi, akan memberantas nepotisme, akan membuat kabinet ramping, akan mengadili pelaku kejahatan HAM, akan kerja, tidak akan impor bahan pangan, tidak akan menambah utang, dan ada puluhan akan lagi. Maka pembodohan pada rakyat selama ini sebaiknya segera dihentikan menurut saya. Misalnya janji stop impor pangan misalnya. Yang terjadi sebaliknya, Indonesia tetap mengimpor beras, kedelai, daging, garam, dan lain-lain sehingga para petani dan peternak makin susah hidupnya. Utang luar negeri zaman rezim Jokowi sudah membengkak sampai 6.711 triliun. Dan ternyata menurut Tempo ada utang tersembunyi kepada Cina sebesar 247 triliun. Nah, perlahan tapi pasti Indonesia akan masuk ke perangkap utang debt trap Cina. Itu pasti. Nah, rezim Jokowi boleh jadi bisa terlihat sebagai a government by political clowns,
pemerintah yang terdiri dari pelawak-pelawak politik. Saya tidak berani menyebutkan a government by political bandits, government dari bandit-bandit politik ya, supaya tidak terlalu vulgar. Nah, saya catat beberapa hal yang makin suram dan gelap di Indonesia sekarang ini. Yang pertama, bangsa Indonesia telah terbelah dengan politik Jokowi yang partisan. Kekuatan-kekuatan Islamofobia dalam rezim Jokowi meletakkan umat Islam Indonesia sebagai musuh politik. Ulama yang bersikap kritis dikriminalisasi dengan segala macam dalih. FPI yang berhasil melakukan demo damai terbesar sepanjang sejarah Indonesia dibubarkan lewat keputusan politik. Padahal ketika FPI yang dikomandoi oleh HRS, Habib Rizik Syihab, melancarkan aksi damainya, seluruh etika politik dan tertib hukum dipatuhi secara maksimal. Hampir tidak ada rumput atau tanaman kecil rusak gara-gara diinjak. Tidak ada bakar-bakar ban di tengah jalan. Tidak ada gedung pemerintah dilempari batu. Tidak ada perlawanan sedikit pun terhadap aparat keamanan. Hanya karena HRS tetap kritis dan vokal, maka framing politik dengan skala fabrikasi, distorsi, dan disinformasi, HRS dipalu kodam sebagai musuh NKRI dan dalih-dalih hukum buatan lainnya. Sampai sekarang, HRS dan beberapa Habib lainnya masih meringkuk di penjara. HTI juga dibubarkan lewat keputusan politik, bukan keputusan hukum yang transparan. Nah, saya heran oknum-oknum penting dalam tubuh rezim Jokowi kok bisa merasa sangat kuat. Nah, ini saya heran terus terang. Padahal lewat 2 kali Pilpres dengan dibantu oleh polisi dan mesin birokrasi, kemenangan pada Pilpres 2014 itu hanya 53%. Dan lagi-lagi dengan bantuan yang masif dari polisi, ya, birokrasi, dan alat-alat yang dimiliki pemerintah, akhirnya cuma dapat 55%. Tapi gayanya seperti menang secara landslide victory, lewat pemilihan yang bersih seolah-olah. Nah, saya tidak paham melihat tingkah laku oknum-oknum dalam tubuh rezim Jokowi sekarang ini. Nah, kemudian hampir separuh anak bangsa yang tidak memilih Jokowi dianggap musuh negara. Itu semua akibat perilaku rezim yang mengalami defisit nilai-nilai demokrasi, akibat defisit etika dan moral, bahkan rezim saya kira menderita nihilisme moral. Kedua, rezim Jokowi makin memperparah kolonialisme baru dari kekuatan asing untuk menjajah dan menghisap ekonomi Indonesia. Ini saya minjam istilah yang digunakan Profesor Edi Swasono dari UI. Nah, saudara-saudaraku, yang menarik Badan Intelijen Negara, ya, Badan Intelijen Negara BIN, mensinyalir ada 72 undang-undang yang disusupi kepentingan asing, diantaranya Undang-Undang Pendidikan Nasional, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Kelistrikan, Undang-Undang Sumber Daya Air, Undang-Undang Penanaman Modal Asing, Undang-Undang Migas, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Perbankan, kemudian juga di sektor perbankan dan energi pertambangan itu luar biasa, ya. Undang-undang telah diproduksi itu untuk kepentingan asing, ya. Kemudian juga dominasi modal asing merajalela sehingga aset nasional kian menyusut. Karena itu Undang-Undang Cipta Kerja yang heboh kemarin itu dan Undang-Undang Mineral yang juga sama hebohnya hanya kelanjutan belaka. Dari apa? Dari ini saya harus jujur, rezim-rezim sebelum Pak Jokowi itu juga suhunya mirip. Cuma Pak Jokowi memang lebih parah, mohon maaf ya Pak Jokowi, Anda memang lebih parah. Tapi sebelum Anda itu berbagai undang-undang diproduksi oleh DPR kita, itu juga memang tadi 70 sekian tadi menurut BIN, ya, secara belak-belakan gitu. Nah, karena itu saya melihat gara-gara seperti ini, maka elit atau oligarki politik sosial ekonomi itu lantas bisa mendiktekan, ya, kepentingan politiknya, kepentingan ekonominya, ya, kepada rezim yang berkuasa, persis yang kita alami sekarang ini. Dan yang ketiga, rezim Jokowi seperti rezim-rezim sebelumnya memang tunduk, patuh, dan taat pada kemauan oligark
yang mengejawantah menjadi mafia di hampir semua kehidupan nasional. Kita harus fair ya, tadi rezim sebelumnya juga sudah tunduk pada kemauan oligarki. Nah, kekuatan mafia itu mengejawantah menjadi bercabang-cabang sehingga kita kenal ada mafia beras, mafia daging, mafia gula, mafia pupuk, mafia terigu, mafia cabai, mafia bawang, mafia minyak, mafia obat-obatan, mafia gas, mafia mineral, mafia batubara, mafia pajak, mafia olahraga, dan yang gawat sekali adalah mafia hukum, dan seterusnya. Nah, karena mafia hukum adalah jenis mafia yang paling berbahaya, Presiden SBY pernah menerbitkan Kepres nomor 37 tahun 2009 tentang Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, PMH, dan Satgas ini bekerja sama dengan MA, MK, BPK, KY, dan Ombudsman, Polisi, Kejaksaan Agung, KPK, Komisi Kepolisian Nasional, dan juga PPATK. Jadi luar biasa. Waktu itu, saya waktu itu ya Allah, sekali ini mungkin hebat ini Pak SBY, top ya. Tapi 2 tahun kemudian, Satgas yang awalnya kelihatan gagah perkasa dan menakutkan itu dinyatakan bubar. Ternyata kekuasaan negara duduk bersimpuh di hadapan para mafia. Nah, saya bisa lanjutkan dengan narasi yang lebih panjang, tetapi 3 poin di atas sudah cukup untuk dapat menarik kesimpulan. Setelah lembaga-lembaga demokrasi sudah disfungsional pada masa rezim Jokowi yang telah berkuasa selama 7 tahun, maka 3 tahun sisanya menjadi sangat kritis. Nah, kalau rezim Jokowi makin pongah, kejangkitan political hubris, makin confident buta gara-gara Big Brother China diyakini akan menolong survival regime dan tidak pernah mau lagi mendengar keinginan mayoritas rakyat yang merasa makin tertindas, maka silahkan terus gaspol memainkan permainan politik seperti sekarang ini. Cuma saya ingatkan, di dunia yang fana ini, apapun dan siapapun pasti menemui batas akhirnya. Dalam istilah Al-Quran, segala sesuatu di alam raya pasti menemui ajal atau batas akhir atau kematiannya. Kezaliman yang sudah memuncak pasti akan berakhir, pasti menemui ajalnya. Nah, dalam cakrawala politik Indonesia saat ini, cakrawala politik yang saya amati sebagai orang awam, ya, saya samar-samar melihat bayang-bayang people power itu di kejauhan, masih jauh memang. Ya. Nah, dalam konteks inilah saya ingin menutup narasi politik enteng-entengan ini, ya. Yang narasi saya akan mudah dipahami, jadi enteng ya. Dengan mengingatkan kita semua, yaitu peringatan Al-Quran, saya bacakan terjemahannya. Maka apabila mereka melupakan peringatan yang telah diberikan pada mereka, kami akan membuka pintu kesenangan buat mereka. Sehingga ketika mereka dalam puncak kegembiraan mereka, kami siksa secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka hancur berputus asa. Jadi falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Jadi ini konteksnya, kalau ada penguasa yang lalim, yang tidak lagi menggubris atau mendengarkan kritik-kritik yang diarahkan kepadanya, maka orang Jawa bilang rezim itu akan dilulu. Dulu itu malah dibiarkan, ya, menjadi makin congkak, berpesta pora. Tapi tatkala rezim sudah lupa daratan, ingat lautan mungkin ya, kemudian akhirnya akan tiba-tiba dijatuhkan hukuman Allah itu, ajalnya itu tiba, selesai. Ya. Saudaraku, juga dalam Al-Quran, jadi maka setelah mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Allah menyelamatkan orang-orang yang berani melawan kejahatan, tapi Allah akan timpakan pada orang-orang yang lalim, ya, siksaan yang keras, disebabkan perbuatan fasik mereka. Bahkan Allah kemudian mengutuk mereka dengan mengatakan, kunu qiradatan khasiin, ya, jadilah kamu manusia monyet,
Masya Allah, kita dianggap oleh Allah jadi manusia kera, sama monyet yang hina dina. Nah, saudara-saudaraku, saya tidak bisa lebih dari itu sebagai cara saya mengingatkan rezim Jokowi yang sekali lagi non jauh di sana sudah ada kelihatan itu gejala-gejala people power gitu. Maka masih ada waktu 2 tahun buat kelangsungan pemerintahan Pak Jokowi. Kalau ada kesadaran, kerendahan hati untuk introspeksi atau mawas diri, tentu masih ada harapan. Jadi tolong dengarkan cerita sebagian besar rakyat yang mendambakan keadilan. Jadi jangan takut lawan oligarki, penghisap darah rakyat, dan berendah dirilah di hadapan Yang Maha Esa dan Yang Maha Kuasa. Kita semua berlomba dengan sang waktu. Masih ada waktu 2 tahun Pak Jokowi. Nah, singkirkan jauh-jauh kemungkinan 3 periode presiden yang dicoba dipompakan oleh para jongos korporasi. Mereka sedang akan menghancurkan Indonesia dengan wacana 3 periode itu, jadi jangan percaya. Saya itu saja, mohon maaf, sekian saja. Kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak juga lupakan saja. Nah, ini hanya kewajiban saya memberikan mau'idhah hasanah, tadhkirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.